Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita bicara berkaitan dengan akhlak manusia. Kalau bicara berkaitan dengan akhlak, maka bisa kita bicara juga berkaitan dengan budi pekerti, lalu bicara berkaitan dengan karakter, atau bicara berkaitan dengan akhlak yang pemaknaannya juga hampir sama. Sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan akhlak itu yang membentuk kepribadian kita. Akhlak itu yang membentuk karakter hidup kita. Apakah kita akan menjadi orang yang sukses ataupun tidak sukses itu juga berkaitan dengan urusan akhlak. Kalau kita ingin jadi orang yang sukses di dunia ini, maka hidup kita juga harus menempuh hal-hal yang sulit. Tapi kalau kita tidak ingin jadi orang yang sukses di dunia ini, kita bisa menempuh hidup yang mudah-mudah saja. Itu dibentuk oleh akhlak kita. Contoh ya, yang paling sederhana ya, ketika saya menyatakan kalau kita ingin sukses di dunia ini, maka kita harus menempuh hidup yang sulit. Nah, kita belajar, kita bekerja, kita meraih cita-cita, ataupun kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan visi masa depan kita, tentu itu hal-hal yang sulit kita lakukan, walaupun sulit itu berbeda-beda tiap orang. Sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita raih itu bisa kita capai. Tetapi kalau kita tidak ingin memperoleh hal-hal yang kita inginkan, maka hidup kita juga bisa mudah saja. Kita seharian nonton mungkin TV kabel, selanjutnya kita buka YouTube, kita TikTokan dan sebagainya. Tetapi kita tidak punya visi berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Sehingga hal-hal yang mudah ini akan menjadikan hidup di masa depan menjadi sulit. Tetapi hal-hal yang sulit yang kita lakukan nanti akan menjadikan hidup kita menjadi lebih mudah di masa depan. Itulah hakikat akhlak yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, langsung saja saya akan menyampaikan berkaitan dengan tema pada kali ini adalah berkaitan dengan akhlak manusia. Akhlak yang ada di dalam diri kita, akhlak yang nanti menjadi kepribadian kita, akhlak yang akan masuk ke dalam diri kita, internalisasi diri kita yang menjadikan diri kita ini menjadi sukses atau tidak sukses di suatu hari kelak. Kata mutiara yang saya kutip di hari ini adalah dari Buya Hamka. Beliau menyampaikan, jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Jadinya kalau kita mau jadi orang yang tidak gagal, maka kita harus melangkah. Tapi kalau kita nggak melakukan apapun di dunia ini, ya kita nggak jadi apa-apa. Sehingga penting, sesuatu hal yang kita lakukan, lalu ada kesalahan, itu hal yang biasa. Lalu kita ulang, akhirnya nanti menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan itu menjadi di dalam jiwa kita. Salah 1-2 kali itu tidak masalah. Selanjutnya, saya akan mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW. Innama bu'itsu li utamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku, Rasul SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, akhlak itu memang ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk ya. Akhlakul mahmudah itu akhlak yang baik, akhlakul mazmumah itu adalah akhlak yang buruk. Maka pilihan kita adalah ya tentu adalah
Akhlakul mahmudah. Kalau kita ingin mengetahui apa itu akhlak, kita bisa merujuk dari 3 cendekiawan Muslim besar di dunia Islam. Yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibrahim Anis, yang ketiga Abdul Karim Zaidan. Al-Ghazali menyampaikan akhlak adalah sifat karakter yang sudah tertanam di dalam jiwa. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa ada pemikiran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan pemikiran itu belum akhlak. Tetapi kalau sudah kita melakukan sesuatu, refleks itu ya itu yang namanya akhlak. Contoh sederhana, ada kotak infak datang. Kalau memang akhlak kita itu suka memberi, nyah-nyoh kalau orang Jawa, maka kita akan mengambil dompet kita, mengambil uang yang seberapapun ada di dalam dompet kita, ya tidak semuanya akan dikasihkan. Tetapi kalau memang akhlak kita agak pelit, agak medit, maka tentu kita berpikir, waduh, dah untuk beli bensin aja. Nah, itu akhlak. Sesuatu yang sudah di dalam jiwa kita, dan kita melakukan itu tanpa berpikir. Selanjutnya adalah, kata Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Sama, dengan itu maka lahirlah perbuatan baik ataupun buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sama dengan Ghazali, sudah ada di dalam jiwa kita, tertanam, dan tanpa ada perlu pikiran untuk kita berbuat sesuatu. Abdul Karim Zaidan menyampaikan akhlak adalah nilai yang sifat tertanam dalam jiwa, sama yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Artinya akhlak itu nilai yang ada di dalam jiwa kita, lalu ada perbuatan baik dan buruk itu kita memilih yang mana. Pendidikan akhlak itu adalah pendidikan dari kita lahir sampai hari ini ya. Mulai dari kita kecil sama orang tua kita diajarkan, ayo kalau ketemu dengan kakek, ketemu dengan nenek, ketemu dengan simbah, ucapkan assalamualaikum, ketemu dengan orang yang lebih tua salim, cium tangan dan sebagainya. Itu bagian dari pendidikan akhlak sampai hari ini. Sehingga pendidikan akhlak itu tidak akan berhenti sampai besok mahasiswa dewasa, sampai besok mahasiswa tua, dan sebagainya. Dalam perspektif Islam, ya karakter itu, ya akhlak itu merupakan buah yang dihasilkan dari penerapan syariah atau dari jalan pendidikan agama, bentuknya ibadah ataupun muamalah yang landasannya adalah dari akidah kita yang kokoh. Kalau ini orang Islam ya. Kalau mungkin kalau yang non Muslim juga saya prinsip ya sama ya, karakter budi pekerti yang dasarnya berasal dari ajaran orang tua, dari kitab suci, ataupun juga dari masyarakat dan sebagainya hampir sama. Ibarat bangunan, karakter ataupun akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut. Setelah fondasi dan bangunannya kuat, maka karakter atau akhlak itu yang menjadi yang pancang. Kalau kita akhlaknya jelek, karakter kita jelek, maka kehidupan kita pun juga saya rasa tidak akan sebaik ini. Maka pendidikan akhlak itu penting, bagian dari kalau dalam pendidikan ada yang namanya soft skill dan hard skill ya. Soft skill itu sifat-sifat yang ada di dalam kita yang nanti dapat menumbuhkan kreativitas, ya karakter yang baik itu yang sifat yang menumbuhkan kreativitas. Itu namanya adalah soft skill. Selanjutnya hard skill itu keterampilan yang kita miliki yang nanti berkaitan dengan pekerjaan kita. Contoh kita mahasiswa ilmu kesehatan ya, hard skill-nya berkaitan dengan keterampilan kesehatan. Mahasiswa sains dan teknologi, hard skill-nya berkaitan dengan sains dan teknologi, anak arsitek dan sebagainya. Mahasiswa humaniora ya hubungannya dengan hard skill-nya, akuntansi, manajemen dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya soft skill, akhlak karakter itu
sesuatu yang tertanam. Kita senyum dengan orang lain, menyelesaikan masalah, ada problem, menjadi juru damai, atau orang yang baik, orang yang buruk karakter itu ya dari akhlak itu. Nah, sehingga soft skill, karakter atau akhlak itu penting, hard skill juga penting. Sehingga sama-sama penting dididik berkaitan dengan itu. Akhlak itu ada banyak macam ya, akhlak kepada siapa. Sebagai anak manusia, maka akhlak yang paling penting yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Saya akan beri contoh berkaitan dengan akhlak kepada Allah, mengabdi kepada Allah, jelaslah tunduk dan patuh kepada Allah, berserah diri pada ketentuan Allah, bersyukur hanya kepada Allah, ikhlas dengan keputusan Allah, penuh harap kepada Allah. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita miliki berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara prinsip, akhlak kepada Allah itu adalah berkaitan dengan kita menjadikan hidup kita ini seperti kita sampaikan kemarin berkaitan dengan hakikat manusia, tujuannya adalah dua. Yang pertama adalah menjadi Abdullah, yang kedua menjadi Khalifatullah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa kita ikhlas beriman kepada Rasul, kan bagian dari rukun iman ya, mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wah, itu dalam sholat. Kalau kita sholat tentu sudah sholawat. Taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, menghormati pewaris Rasul, mempercayai berita dari Rasul, bicara dengan suara rendah, bermusyawarah dengan Rasul, melaksanakan ajaran Rasul. Secara prinsip, akhlak kita kepada Rasul ya kita menjadikan Rasul itu teladan kita, suri tauladan kita. Akhlak kita itu ya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana akhlak kita terhadap sesama manusia? Ada hadis yang saya kutip di sini dari Bukhari dan Muslim. Kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim yang lain atau orang yang lain, nggak harus Muslim juga, ada 6. Yang pertama, ketika berjumpa mengucap salam. Wah, ini berjumpa bisa darat, bisa online, bisa offline, bisa hybrid. Penting juga untuk menyapa. Yang kedua adalah jika diundang datanglah. Ada undangan, nikahan, undangan apa, maka kita wajib datang. Jika meminta nasihat, maka berilah nasihat. Kalau nggak meminta, ya nggak usah beri nasihat, kecuali memang kita kerjanya adalah memberi nasihat, khususnya nasihat perkawinan. Jika bersin, lalu dia membaca Alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Jika sakit, maka jenguklah. Jika meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Ini hal yang sederhana ya akhlak kita kepada orang lain. Yang lain juga masih banyak lagi. Kalau kita udah bisa melaksanakan ini, saya kita menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Nah, ini ada contoh berkaitan dengan tadi sifat mahmudah, sifat masmumah. Kalau kita mampu punya sifat mahmudah itu, insya Allah lah kita bisa sukses lah di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kita menjabat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sifat baik, sifat buruk. Sabar, syukur, takut terhadap kemurkaan Allah, mengharap keridhaan Allah, benar, jujur, pemaaf, pemalu, tawadu, tawakal. Wah, kalau kita sudah punya sifat ini, insya Allah lah berkaitan dengan urusan-urusan cita-cita kita di masa depan itu, hidup mungkin kita berat, tapi besok menjadi lebih ringan, dapat kita lalui. Berkebalikan dari mahmudah adalah sifat masmumah. Tergesa-gesa, riak, dengki, takabur, ujub, bakil, buruk sangka, tamak, pemarah, sum'ah, atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kemasyhuran, maka itu yang menjadikan diri kita ini runtuh kehidupan kita. Sebenarnya tujuan dari akhlakul mahmudah adalah apa?
menjadikan hidup kita di dunia ini tetap dihargai oleh orang lain. Jadinya kalau ada pepatah menyatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apa sih yang ditinggalkan nama? Bukan hanya nama, tetapi adalah nama baik. Maka sifat masmumah itu tujuannya adalah menjadikan nama baik kita di dunia ini tetap terpelihara. Tetapi kalau kita ingin nama baik kita menjadi buruk, maka pakailah sifat masmumah. Kalau kita ingin menjadikan nama baik kita tetap baik, maka jadikan sifat ini adalah sifat mahmudah. Jamaah semuanya, selanjutnya yang terakhir, saya seperti sampaikan yang awal tadi, bahwasanya kita ini punya cita-cita. Kita ini di dunia ini ingin punya nama yang baik, baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kita ini besok tentu punya cita-cita yang menjadikan diri kita ini mudah di dunia. Maka seperti saya sampaikan di awal, kalau kita ingin besok hidupnya mudah, maka sekarang ini bersusah-susahlah sehingga besok hidup kita menjadi mudah. Tetapi kalau kita ingin hidup besok susah, gampang, hiduplah yang mudah-mudah saja. Niscaya besok kita akan menjadi pribadi yang susah. Ini adalah sunatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilih yang mana, itu adalah pilihan kita masing-masing. Akhlak manusia itu sudah memberikan bekal kepada kita, baik berkaitan dengan urusan akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk, itu adalah pilihan-pilihan kita. Tentu kalau saya mengajak kepada mahasiswa, marilah kita menanamkan karakter di dalam diri kita itu akhlak-akhlak yang baik, bukan akhlak-akhlak yang buruk. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.